Zikir merupakan salah satu bentuk ibadah yang sangat dianjurkan di dalam Islam. Banyak ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW yang mendorong umat Islam untuk senantiasa berzikir kepada Allah, baik secara lisan maupun secara hati. Namun terdapat perbedaan pendapat di kalangan umat Islam terkait pelaksanaan zikir secara berjamaah. Sebagian menganggapnya sebagai sunnah yang baik, sementara yang lain mengkritiknya sebagai praktik yang menyimpang dari ajaran Nabi Muhammad SAW. Pembahasan ini bertujuan untuk menjelaskan secara mendalam tentang hukum, dalil, dan pandangan para ulama terkait zikir berjamaah, serta membahas apakah praktik ini termasuk ibadah sunnah atau tradisi yang menyimpang. Bagi teman-teman sekalian yang penasaran dengan kelanjutan dari pembahasan video kali ini, maka tonton terus video ini hingga selesai agar kita menemukan fakta yang sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Rio Mnedi di channel Manhaj Dakwah. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang zikir berjamaah, ibadah sunnah atau bid'ah. Zikir secara bahasa berarti mengingat atau menyebut. Dalam terminologi Islam, zikir merujuk pada menyebut nama Allah dengan hati atau lisan untuk mendekatkan diri kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya." Quran Surah Al-Ahzab ayat 41. Zikir juga mencakup bacaan seperti tasbih subhanallah, tahmid alhamdulillah, tahlil la ilaha illallah, takbir Allahu akbar, dan doa lainnya yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Sementara zikir berjamaah adalah praktek zikir yang dilakukan oleh sekelompok orang secara bersama-sama dalam satu majelis. Bentuknya bisa berupa: yang pertama, zikir secara serentak dengan suara yang sama dan dipimpin oleh seorang imam. Yang kedua, zikir secara bergantian di mana satu orang memimpin dan yang lainnya mengikuti. Yang ketiga, zikir dengan iringan nada atau lagu tertentu yang terorganisasi. Di antara dalil yang menganjurkan zikir ialah: yang pertama, dari Al-Quran. Allah memerintahkan manusia untuk memperbanyak zikir. Maka ingatlah aku, niscaya aku akan mengingat kalian. Quran Surah Al-Baqarah ayat 152. Dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut bahwa hati menjadi tenang dengan zikir. Allah Ta'ala berfirman, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Quran Surah Ar-Ra'd ayat 28. Yang kedua, hadis Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, perumpamaan orang yang berzikir kepada Tuhannya dengan orang yang tidak berzikir adalah seperti orang yang hidup dan orang yang mati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis lain, tidaklah suatu kaum duduk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan para malaikat meliputi mereka. Rahmat turun kepada mereka, dan Allah menyebut mereka di hadapan makhluknya yang berada di sisinya. Hadis riwayat Muslim. Di antara pendapat ulama tentang zikir berjamaah, yang pertama, pendapat yang membolehkannya. Beberapa ulama membolehkan zikir berjamaah berdasarkan dalil-dalil, di antaranya: yang pertama, dari hadis tentang majelis zikir. Rasulullah SAW menganjurkan majelis ilmu dan zikir. Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membaca kitab Allah dan mempelajarinya, melainkan ketenangan akan turun kepada mereka, rahmat meliputi mereka, para malaikat menaungi mereka, dan Allah menyebut mereka di hadapan para malaikatnya. Hadis riwayat Muslim. Zikir secara umum dianjurkan selama zikir tersebut tidak mengandung hal-hal yang bertentangan dengan syariat Islam, maka ia termasuk dalam anjuran umum berzikir. Yang kedua, pendapat yang mengkritik atau yang melarang. Ulama yang mengkritik zikir berjamaah sering
sekali mendasarkan pendapatnya kepada beberapa alasan diantaranya. Yang pertama, tidak ada dalil khusus dari Rasulullah SAW. Tidak ditemukan riwayat yang sahih bahwa Nabi Muhammad dan para sahabatnya melakukan zikir berjamaah dengan pola tertentu atau serempak atau berirama. Yang kedua, bisa menyerupai tradisi bid'ah. Sebagian ulama menganggap bahwa praktek ini menyerupai tradisi kaum sufi yang sering sekali ditambahkan unsur-unsur yang tidak syar'i seperti tarian, nyanyian, atau kepercayaan yang keliru. Yang ketiga, prinsip dalam ibadah. Kaidah syariat menyatakan bahwa semua ibadah membutuhkan dalil, yaitu tauqifi. Ibadah yang tidak dicontohkan oleh Nabi Muhammad dan para sahabat dianggap sebagai bid'ah. Di antara dalil-dalil tambahan yang melarang zikir berjamaah yang perlu kita ketahui bersama teman-teman sekalian, yaitu yang pertama, larangan berlebih-lebihan dalam ibadah. Rasulullah SAW melarang perbuatan ibadah yang tidak sesuai dengan sunnah beliau. Dalam sebuah hadis, Rasulullah bersabda, barang siapa yang mengada-ngadakan sesuatu dalam urusan agama kami ini yang tidak ada asalnya, maka ia tertolak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jika berjamaah dengan pola tertentu yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah, termasuk ke dalam amalan yang tidak memiliki landasan yang syar'i sehingga dapat dikategorikan sebagai amalan bid'ah. Yang kedua, zikir harus sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Rasulullah bersabda, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad, dan seburuk-buruk perkara adalah perkara baru di dalam agama. Hadis riwayat Muslim. Zikir berjamaah dengan pola tertentu seperti melafazkan zikir bersama-sama dengan suara keras tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah atau juga para sahabatnya, teman-teman sekalian. Hal ini menunjukkan bahwa zikir yang benar adalah zikir yang sesuai dengan tuntunan beliau. Yang ketiga, zikir adalah amalan individual. Allah Ta'ala berfirman, dan berzikirlah kepada Tuhanmu dalam hatimu dengan rendah hati dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara di waktu pagi maupun petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai. Quran Surah Al-A'raf ayat 205. Ayat ini menunjukkan, teman-teman sekalian, bahwa zikir lebih utama dilakukan secara individu dengan khusyuk, tanpa mengeraskan suara ataupun melakukannya secara kolektif. Yang keempat, tidak pernah dicontohkan oleh para sahabat. Dalam riwayat dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu disebutkan bahwa beliau melihat sekelompok orang yang berzikir bersama-sama di masjid dengan cara menghitung zikir menggunakan kerikil. Beliau pun menegur mereka dan berkata, betapa cepatnya kalian menuju kehancuran. Ini adalah pakaian Nabi kalian yang belum lusuh, dan bejana-bejana beliau belum pun pecah. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, apakah kalian berada di atas agama yang lebih baik dari agama Muhammad? Atau kalian ingin membukakan pintu kesesatan? Hadis riwayat Ad-Darimi. Riwayat ini menunjukkan bahwa para sahabat sangat menekankan untuk berpegang teguh kepada sunnah Nabi Muhammad SAW, termasuk dalam hal zikir. Pendapat para ulama tentang berzikir berjamaah, di antara yang pertama Imam Syafi'i rahimahumullah. Beliau berkata, aku tidak menyukai zikir dengan suara yang keras, baik itu dalam bentuk bacaan Al-Quran atau zikir lainnya, kecuali jika ada dalil khusus yang mensyariatkannya. Yang kedua, Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau mengatakan zikir berjamaah yang dilakukan dengan suara yang keras bukanlah sunnah Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Yang disyariatkan adalah zikir secara individu. Yang ketiga, Syekh Albani rahimahullah dalam kitabnya Silsilah Hadis Ad-Dhaifah, beliau menyebutkan bahwa banyak bentuk zikir berjamaah yang dilakukan oleh sebagian kelompok tidak memiliki dasar di dalam agama. Berdasarkan dalil-dalil dan pendapat para ulama di atas, maka dapat kita simpulkan bahwa zikir berjamaah dengan pola tertentu
yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah, termasuk dalam bid'ah. Syariat menuntut kita untuk senantiasa berpegang teguh kepada sunnah dan tidak menambah-nambah dalam agama. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menghidupkan sunnahku, maka ia mencintaiku, dan barang siapa mencintaiku, ia akan bersamaku di dalam surga. Hadis riwayat Tirmizi. Yang menariknya di sini teman-teman sekalian, di Indonesia zikir berjamaah sering dilakukan dalam berbagai acara keagamaan, seperti Maulid Nabi, pengajian umum, dan acara resmi negara atau organisasi. Sebagian kelompok Islam menerima praktik ini sebagai bagian dari tradisi Islam Nusantara. Sementara kelompok yang lain, seperti Salafi, lebih mengutamakan zikir secara individu yang sesuai contoh Nabi Muhammad SAW. Maka dapat kita simpulkan di sini teman-teman sekalian, bahwa zikir adalah ibadah yang sangat dianjurkan di dalam Islam, baik secara individu maupun dalam majelis. Namun dalam hal zikir berjamaah perlu memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, ikuti tuntunan Rasulullah SAW. Zikir yang dilakukan hendaknya sesuai dengan cara dan sunnah Nabi Muhammad tanpa menambah ataupun menguranginya. Yang kedua, hindari unsur-unsur yang menyimpang. Praktek zikir berjamaah tidak boleh disertai unsur bid'ah seperti irama tertentu, gerakan yang menyerupai tarian, atau kepercayaan yang tidak berdasar. Yang ketiga, pahami dalil dan konteksnya. Umat Islam perlu memahami perbedaan pendapat di kalangan ulama dan berlapang dada terhadap perbedaan yang tidak berprinsip. Pada akhirnya segala bentuk ibadah harus dilakukan dengan niat yang ikhlas dan berdasarkan ilmu agar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Zikir adalah ibadah yang mulia dan diperintahkan dalam Islam. Namun, pelaksanaannya harus sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Zikir berjamaah dengan pola tertentu, suara keras, atau gerakan khusus yang tidak pernah dicontohkan oleh beliau dapat membawa kita kepada perbuatan bid'ah. Oleh karena itu, hendaknya kita selalu berpegang teguh kepada dalil dan tuntunan para ulama agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan sedikit penjelasan ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, dan apabila channel ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, silakan subscribe dan share. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.